hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa yang dipimpin oleh Kak Nika. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekarang adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, Siap, yes. Dia gunung, batu, dan
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, sayangi Indonesia. Berkati Bapak Presiden, menteri-menteri yang ada, bahkan seluruh kepala-kepala daerah ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati mereka ya Bapak. Terkhusus kami berdoa untuk provinsi kami, untuk kota Pekanbaru. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gubernur, wali kota yang ada. Tuhan memberkati mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kota kami Pekanbaru bisa mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan ada di kota ini. Berkati ya Tuhan untuk pemerintahan yang ada, pemerintahan yang jujur, yang takut akan Tuhan. Tuhan berikan atas kota dan provinsi kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk memberkati Pak Niko, para wakilnya, bahkan gembala kami untuk Pak Gede dan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati juga untuk kakak-kakak pengajar, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Jadikan setiap kami hamba-hambamu menjadi orang-orang yang bersuka cita saat melayani pekerjaan Tuhan. Berkati juga untuk semua teman-teman kami juga yang akan ujian di hari Senin ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau memberkati mereka dengan kecerdasan, ingatan yang baik. Mereka dapat menerima hasil yang sesuai dengan jerih payah mereka ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak yang menjalani ujian mereka bisa lulus dengan nilai-nilai yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan sekarang kami juga mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami menjadi pendengar yang baik, kami bisa mengerti firman Tuhan, terlebih kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak doakan semua dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul setia. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Markus 7 ayat 24 sampai 30. Kakak punya teka-teki nih, coba jawab ya. Menurut adik-adik, binatang apa yang paling terkenal? Ingat, paling terkenal karena kesetiaannya kepada majikannya. Apakah gajah? Apakah semut? Apakah ikan paus? Atau dinosaurus? Atau apa ya? Kucing kak? Harimau kak? Monyet kak? Buaya kak? Wah, banyak pilihannya nih. Jawaban yang benar adalah jeng jeng jeng, si guguk alias anjing. Ingat ya, ngomongnya nggak pakai ngegas. Nah, sekarang semuanya tolong duduk yang manis. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada seorang ibu yang tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan. Anakku kerasukan setan atau roh jahat dan sangat menderita. Perhatikan adik-adik perkataan ibu tersebut kepada Tuhan Yesus. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku ya Tuhan. Demikian seruan ibu ini kepada Tuhan Yesus. Coba adik-adik lihat. Dengan penuh kasih Tuhan Yesus melihat kepada ibu ini. Ingat adik-adik, dengan penuh kasih Tuhan Yesus melihat kepada ibu ini. Perlu adik-adik tahu, ibu ini bukan orang Yahudi atau orang Israel, tetapi orang Yunani. Dia lahir di daerah Fenisia, wilayah Syria. Tetapi sekalipun ibu ini bukan orang Israel, ia mau datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana jawab Tuhan Yesus kepada ibu ini? Dengan penuh kasih Tuhan Yesus menjawab, biarlah anak-anak kenyang dahulu
sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus, Kak? Kakak jelaskan ya. Kata anak-anak menunjuk kepada orang Israel. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Injil atau kebenaran firman Tuhan harus diberitakan kepada bangsa Israel dahulu. Adik-adik, dengan perkataan itu, Tuhan telah berkata supaya ibu ini mengerti bahwa orang-orang Israel adalah anak-anak Tuhan. Sekarang, bagaimana dengan Tuhan berbicara mengenai anjing? Mari kita lanjutkan. Anjing adalah binatang yang melambangkan kesetiaan. Setia kepada tuannya. Apakah ibu ini mau tetap setia? Mari kita lihat. Ibu ini kemudian menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah, sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya." Demikian jawab ibu ini. Luar biasa sekali ibu ini, adik-adik. Kalau orang lain mungkin sudah marah-marah dan meninggalkan Tuhan karena perkataan itu. Mengapa begitu, Kak? Ini jawabannya. Istilah anjing adalah sebutan orang-orang Israel pada zaman Yesus untuk orang bukan Yahudi atau bukan Israel. Ingat, ibu ini bukan orang Yahudi. Ini adalah bentuk penghinaan karena mereka, orang bukan Yahudi atau bukan Israel, tidak mengindahkan atau tidak menghormati Allah dengan cara menyembah berhala dan hidup secara najis atau berdosa. Tapi tetap masih ada kesempatan buat ibu ini. Apa yang dilakukan ibu tersebut? Tapi ibu ini malah makin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Ibu ini menganggap Tuhan Yesus adalah tuannya. Ia mau tetap setia, bahkan seperti seekor anjing yang di hadapan tuannya. Tuhan Yesus senang sekali dan dengan penuh kasih Tuhan berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu atau besar percayamu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki atau yang kau inginkan." Wow, luar biasa sekali kesetiaan ibu ini. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada ibu ini, "Pulanglah ke rumahmu. Roh jahat itu sudah keluar dari anakmu." Dan ibu ini taat kepada Tuhan Yesus. Ibu ini segera pulang ke rumahnya. Dan lihatlah apa yang terjadi, adik-adik. Pada waktu ia sampai ke rumah, anak perempuan ibu ini telah sembuh, sehat kembali. Dan dengan riang gembira ia menyambut kepulangan ibunya. Roh jahat benar-benar sudah keluar dari anak itu. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari katakan bersama kakak setia sebanyak 7 kali dengan suara yang kuat secara bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Setia, 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 setia. Apa yang kita pelajari hari ini, adik-adik? Hari ini kita belajar supaya anak-anak menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Kakak ulangi lagi. Hari ini kita belajar supaya anak-anak menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Seperti ayat hafalan kita hari ini mulai dari kelas kecil. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati. Mari kita ulangi sampai 3 kali sampai semuanya hafal. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Kemudian kelas besar.
Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ayo kita ulangi juga sampai 3 kali ya, sampai semua hafal dan bisa melakukannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Manusia saja menginginkan kesetiaan dari orang lain. Bisa dari suaminya, dari istrinya, dari keluarganya, dari teman-temannya. Pasti semua adik-adik juga menginginkan teman-teman yang setia kan? Terlebih Tuhan kita juga mau supaya kita menjadi anak-anak yang setia. Setia ikut Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap selama-lamanya Tuhan Yesus. Tidak tergantikan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Setia berdoa, tekun berdoa, tidak mudah menyerah seperti ibu tadi. Setia beribadah, setia membaca firman Tuhan dan melakukannya. Itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Mari ambil sikap dan keputusan yang benar. Siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia? Ayo semuanya, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Dengan sungguh-sungguh kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau belajar melalui firman Tuhan ini. Kami bisa setia kepada Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami mau setia saat kami sedang sakit. Kami mau setia kepada Tuhan saat kami punya masalah. Kami mau setia kepada Tuhan saat orang-orang meninggalkan kami. Kami mau setia kepada Tuhan apapun kondisi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan firman Tuhan ini di dalam roh kami, di dalam loh hati kami. Ketika kami menjumpai setiap pencobaan ya Tuhan, Tuhan ingatkan kami untuk firman ini. Kami setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada setiap yang jahat. Kami percaya ya Bapa, hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Hanya ada satu Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kami menjadi bilangan-bilangan yang setia. Mulai hari ini kami dewasa, bahkan sampai kami tua, sampai kami mati ya Tuhan. Kami berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan kami, adalah penyelamat kami. Apapun yang terjadi, kami tidak mau tukar Tuhan Yesus dengan apapun. Kami percaya ya Bapa, bahwa orang-orang yang setia adalah orang-orang yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Sebab itu, urapi kami, berkati kami, jadikan setiap kami menjadi murid-murid Tuhan yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, yang dipilih dan yang setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu.
Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saksinya